Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita boleh ada sampai saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, sukacitaku penuh dan ku bermazmur bagimu ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami telah ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Haleluya, puji Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami disucikan, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Haleluya. Glory bagimu Yesus.
Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kebaikan-Mu penuh. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami umat-Mu datang beribadah, mencari wajah Tuhan. Biar Tuhan layakan kami, kuduskan kami, sehingga kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Sehingga jamahan-Mu itu mengubah hidup kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhir. Biar Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Darah-Nya membebaskan saudara dan saya dari segala ikatan belenggu dosa. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku sekali lagi ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak. Ada kuasa dalam darah-Nya, ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam nama-Nya, percaya Dia beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam nama-Nya, percaya Dia beri kita menang. Oleh percaya saja,
Percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya Dia beri kita menang. Percaya Dia beri kita menang. Percaya Dia beri kita menang. Haleluya. Oleh percaya saja ada kemenangan di dalam Yesus. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna di dalam kami Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami siapkan tanah hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Jaga kami dalam hadirat-Mu, kami semua dalam urapannya Tuhan. Kami sambut firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe, dipersilakan. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Khususnya saya sapa GPDI, Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya kekuatan, sukacita boleh menyertai kita bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara ada amin? Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kembali mengenai kebenaran firman Allah. Bagaimana kita perlu belajar mengasihi, ya. Mengasihi itu jalannya Tuhan, ya. Itu jalan Tuhan. Coba kita baca dulu di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat
ayat 7 sampai ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat ini berkata, sebab Allah adalah kasih. Seperti tema tadi saya katakan, mengasihi itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah jalan kesucian. Ya. Kalau seorang hidup suci, itu berarti ia ada dalam jalan Tuhan. Ada di dalam relnya Tuhan. Kalau hidup di dalam dosa, itu keluar dari relnya Tuhan. Saudara, tadi saya katakan jalannya Tuhan adalah jalan kesucian. Selain itu, jalannya Tuhan adalah juga jalan itu, ya, jalan Tuhan itu juga jalan sempit. Berbicara tentang jalan sempit, ya, semua orang gak senang dengan jalan sempit. Kalau bisa jalannya yang lebar, yang enak, gak sempit. Ya. Kalau sempit rasanya gak nyaman. Tetapi saya tadi katakan jalan Tuhan itu juga jalan sempit. Pikul salib setiap hari kalau mau ikut Yesus, kata firman Allah. Coba kita lihat dulu dalam Lukas pasal 9. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Memikul salibnya setiap hari kalau mengikut Yesus. Ya, saudara, kalau mau jalan di jalannya Tuhan, harus pikul salib. Ya, pikul salib di jalan yang sempit tadi. Tetapi saudara, kalau kita ada di dalam relnya Allah, jangan khawatir. Apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi persoalan kita, masalah, beban-beban kita, Tuhan pasti bela kalau kita ada di relnya Tuhan. Haleluya. Selain itu, jalan Tuhan itu adalah juga, jalan Tuhan itu juga jalan ketaatan. Orang yang mau taat akan firman Tuhan, itu jalan di relnya Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara, ya, kita semua ada dalam ketaatan kepada firman Tuhan, berarti kita ada di relnya Tuhan. Gak usah ragu, gak usah takut kalau kita sudah ada di relnya Tuhan. Saya yakin hidup ini akan dibela oleh Tuhan, sebab kita ada di relnya Tuhan. Puji Tuhan. Selain itu saudara, jalan Tuhan itu adalah juga, ya, kasih ini jalan Tuhan, ya. Jadi kasih ini juga jalan Tuhan. Semua ini jalan Tuhan, ya. Mengapa banyak? Ya, tadi jalan Tuhan itu juga jalan sempit, jalan ketaatan, jalan kesucian, ya. Mengapa banyak? Seperti seringkali orang berkata, orang sehat itu, ya, bukan cuma jantungnya yang sehat, tetapi juga paru-parunya sehat, juga ususnya sehat, juga mata ini sehat, gigi juga sehat, otot, tulang, sendi dan lain-lain juga sehat.
Nah, orang sehat itu semua segi harus baik. Ya, dikatakan orang sehat kalau seluruhnya itu baik. Nah, Saudara, begitu juga jalan Tuhan itu seperti yang disebut dalam firman Tuhan. Itulah jalan sempit. Dalam kesucian, ya, dalam pikul salib, ya. Pikul salib pasti di atas mezbah, ya. Dalam ketaatan, ya, dalam kasih dan sebagainya. Semua segi ini perlu kita perhatikan. Kita harus menjaga hidup kita. Antara lain hidup dalam kasih Allah. Ya, Saudara, kalau kita hidup dalam kasih Allah, saya yakin seperti tadi dikatakan, ya, orang sehat bukan cuma jantungnya yang sehat, gigi sehat, ini sehat, ini sehat. Kalau kita ada di dalam kasih Tuhan, pasti haleluya semuanya sehat. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kasih ilahi dikatakan, ya, bagaimana dengan kasih ilahi? Kita akan melihat, ya, ada dua macam, kasih itu ada dua macam, ya. Kasih ilahi dan juga kasih manusiawi, ya. Kasih manusiawi dan kasih ilahi dikatakan, ya. Dan juga kasih manusia. Selalu ada syaratnya kalau kasih manusia, ya. Itulah sebabnya seringkali manusia kalau mengasihi seringkali karena ada syarat-syaratnya, ya. Jadi tadi saya katakan kasih manusia selalu ada syarat atau ada sebabnya. Mengasihi karena ini dan karena itu. Kasih ilahi itu, ya, tanpa syarat. Meskipun ini dan itu tetap dicintai. Haleluya. Dikasihi Kristus, ya. Inilah kasih Kristus. Inilah kasih ilahi. Haleluya. Orang yang punya kasih Kristus itu lahir dari Allah, kata firman Allah. Sebab dunia ini tidak ada kasih semacam ini, ya. Yaitu kasih ilahi. Ini barang import. Hanya ada pada Allah. Dan orang-orang yang dilahirkan oleh Allah hanya ada di orang-orang yang dilahirkan oleh Allah. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita mau dipimpin oleh Roh, maka Ia mengisi hati kita dengan kasih Kristus. Ya, coba kita lihat dulu dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Roma 5 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah dianugerahkan atau kasih Allah diberikan kepada kita, ya, dikatakan, ya, dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, lalu tanda pekerjaan Roh Kudus atau tanda pekerjaan ilahi itu seperti apa? Ya. Kalau murid-murid berkasih kasihan, kata firman Allah, itu tandanya mereka murid Kristus. Ya. Coba baca saja dalam Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau murid-murid saling mengasihi, berkasih kasihan, itu tandanya mereka murid Kristus, kata ayat itu. Sebab Roh Kudus bekerja di dalamnya. Ini salah satu tanda, ya. Tetapi tanda yang pasti
dari pekerjaan Roh Kudus adalah kasih. Haleluya. Sekalipun pelayanannya kecil, tetapi kalau Roh Kudus bekerja di dalamnya, ia akan penuh dengan kasih Kristus. Tidak harus pelayanan besar baru bisa menjadi sempurna seperti Bapa dan Kristus. Sekalipun pelayanan kecil bisa menjadi sempurna, dan itu ditandai dengan kasih Kristus. Bisa banyak mujizat atau juga bisa sedikit mujizat, ya. Biasanya selalu ada, ya, sebab ada Kristus. Tetapi yang penting adalah kasih dalam hidupnya. Bukan masalah mujizat yang penting, tetapi kalau kasih ada di dalam hidupnya, itu yang terpenting. Puji Tuhan. Mau ada mujizat, mau tidak ada mujizat, tapi kalau ada kasih Kristus di dalam hati, itu yang terpenting. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat juga dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya. Tadi saya katakan inilah tanda pekerjaan Roh Kudus. Tanda pekerjaan ilahi kalau ada kasih dalam hidup ini. Haleluya. Saudara, tanda kasih ilahi. Ya. Orang yang ada kasih akan limpah dengan sifat-sifat yang indah-indah. Seperti yang disebut juga dalam 1 Korintus, saya tidak bacakan ayat ini. 1 Korintus pasal 13 ya. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 13 ya. Ini pasal tentang kasih. Indah ya. Bahkan dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu dan sebagainya dalam 1 Korintus ini ya. Ini pasal kasih, indah. Tetapi ini hanya kesimpulan saja. Sebab kasih yang lengkap adalah seluruh Alkitab. Haleluya. Orang yang ada kasih Allah, maka ia taat akan seluruh firman Tuhan. Ya. Itu yang dikatakan kasih. Haleluya. Ini kasih Allah yang sempurna, yaitu mentaati seluruh firman Tuhan. Kadang-kadang orang tidak mengerti mengapa Allah menghukum atau menghajar anak-anaknya. Sebab supaya bertobat dan juga supaya selamat. Tidak sampai masuk neraka. Karena Allah itu kasih, Allah mengasihi kita. Kalau datang hajaran, datang hukuman, karena Dia cinta kita supaya kita tidak binasa. Tetapi kita mau bertobat. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, supaya apa tadi? Tidak sampai masuk neraka. Tetapi hajaran Tuhan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hukuman dari iblis atau malapetaka itu untuk menghancurkan. Tetapi kalau Tuhan untuk membangun. Memang keduanya berbeda. Sebab Tuhan memberi hidup. Iblis itu memberi kematian. Haleluya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebab itu kita juga perlu mengerti perbedaan pekerjaan iblis dan pekerjaan Roh Kudus. Ya, perbedaannya apa pekerjaan iblis dengan pekerjaan Roh Kudus? Sebaliknya kalau iblis bekerja, maka timbul kebencian atau timbul benci. Kalau ada benci itu tanda pekerjaan setan. Di mana setan bekerja, ya,
di situ ada kerusakan dikatakan ya. Ada kerusakan. Kalau suami istri mulai ada dosa ya, setan akan bekerja, maka pasti ada tanda-tanda kebencian dan itu akan merusakkan hidup nikahnya ya. Sampai kadang-kadang kita mendengar berita-berita bagaimana mereka itu sampai bercerai dan sebagainya. Sebab nikahnya dirusakkan karena ada kebencian. Nah saudara kasih oleh Tuhan, kalau Roh Kudus bekerja itu untuk membangun dikatakan ya. Tetapi kalau iblis bekerja untuk merusak. Ini tanda khas dari pekerjaan ilahi atau juga pekerjaan iblis. Tadi saya katakan apa bedanya ya? Kalau pekerjaan iblis ada kebencian. Saudara, dikatakan perbedaannya atau tanda khasnya pekerjaan Allah atau pekerjaan ilahi dan pekerjaan setan. Kalau Allah itu kasih, kalau setan itu penuh kebencian. Jadi kita bisa melihat siapa yang bekerja di dalam seseorang. Apakah Allah atau Roh Kudus atau iblis. Dari tanda-tanda khas ini yang timbul yaitu kasih dan kebencian. Sebab itu baik dalam gereja, baik juga dalam keluarga dan di mana-mana saja akan nyata siapa yang ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya akan penuh dengan kasih. Penuh dengan pengampunan ya. Juga ada marah ya dan ada teguran. Tetapi dengan kasih untuk membangun, untuk memperbaiki, untuk mendidik. Saudara, tetapi yang ada pekerjaan iblis di dalamnya itu penuh kesombongan, penuh kebencian dikatakan ya. Penuh juga iri hati dan lain-lain. Nah, itu akan menghancurkan dikatakan, akan menghancurkan seseorang. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat ya, mengapa orang dekat mengasihi orang-orang yang dekat dan juga orang-orang yang jauh. Nah, ini adalah kehendak Allah ya, mengasihi orang-orang yang dekat dan juga mengasihi orang-orang yang jauh. Nah, berbicara tentang orang yang jauh ya, sebetulnya kita tidak bisa cinta atau benci sebab kita tidak melihat dan tidak mengenalnya karena orang yang jauh. Tetapi seringkali waktu membaca koran ya, ada orang-orang jahat mungkin yang membunuh dengan sangat sadis ya, jahat. Biarpun ia tidak merugikan kita, ada kemungkinan kita juga ikut benci ya. Ikut tidak suka pada orang-orang ini. Ini salah ya. Orang-orang yang jauh. Itu berarti sudah membuka hati pada iblis. Benci perbuatannya yang cemar, tetapi jangan benci orangnya. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan orang-orang yang jauh. Juga dikatakan pada orang-orang yang dekat. Orang-orang di sekitar kita. Mungkin di rumah, di kantor, ya, di tempat-tempat kerja, di sekolah, di gereja, tetangga dan lain-lain, ya. Tuhan menyuruh kita untuk mengasihinya. Coba kita lihat dulu dalam Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Suruh kata ayat ini mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Allah menyuruh kita untuk lakukan itu. Ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan benci atau menyimpan kebencian pada siapapun. Kalau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, itu berarti mengasihi Allah, kata firman Allah. Haleluya. Dengan kata lain, kalau kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi orang-orang di sebelah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kasih, berbicara tentang kasih memang tidak mudah. Tetapi saya yakin kalau Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus akan menyanggupkan, akan memampukan kita sehingga kita bisa mengasihi, haleluya, orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, baik yang jauh maupun yang dekat. Saudara, berbicara tentang kasih, kasih juga selalu mengampuni. Ya, masih ingat kalau kita melihat cerita tentang Yesus, hari ini kita mengadakan perjamuan suci minggu pertama, ya, untuk diingatkan kembali bagaimana Yesus sudah mati di atas kayu salib buat saya dan saudara. Saudara, Tuhan juga selalu mengampuni, ya. Coba kita baca dulu dalam Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Ya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kata Yesus. Ini berarti bahwa Tuhan Yesus mengampuni. Ya. Pada saat itu putra manusia Yesus dalam kesakitan yang luar biasa. Kesakitan lahir batin. Kalau kita melihat, kalau kita bagi penderitaan batin Yesus, ya, penderitaan yang seperti apa? Ya, dia dihianati Yudas. Juga orang-orang yang pernah ditolongnya dengan bermacam-macam mujizat. Ya, mereka membela yang jahat. Mereka menghujat dan menuntut. Mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Padahal mereka pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Saudara, bayangkan penderitaan batin Yesus. Juga dikatakan orang Farisi dan juga imam-imam dengan tidak adil memfitnah, berusaha membunuh dia. Bahkan Pilatus yang munafik, ya, menyerahkan dia untuk mati. Ya. Belum lagi orang-orang lain yang mengkhianati dan murid-murid yang meninggalkan dia. Hati Yesus saat itu sangat disakiti. Ya. Ini satu penderitaan batin dari Yesus. Bukan cuma penderitaan batin yang dialami oleh Yesus saat itu, tapi dia selalu bisa mengampuni. Juga ada penderitaan lahir, ya, penderitaan lahir yang luar biasa, ya, penderitaan lahir yang luar biasa dikatakan tidak cukup ditulis dalam beberapa kalimat, ya, dengan kasar dan dalam beberapa kalimat, saudara, ya, dengan dikatakan begitu kasar mereka dan dianggap sebagai penjahat besar dikatakan, ya. Dia didera, ya. Dia juga dikatakan dicambuk. Bahkan dikatakan cambuknya itu cambuk maut. Saudara, bayangkan cambuk maut, ya. Dikatakan tubuhnya dirobek-robek.
Ya. Dikatakan juga dipukul, ya. Yesus dipukul, Yesus dicambuk dengan cambuk maut. Dikatakan tubuhnya terrobek-robek sebab saat dia dicambuk dengan cambuk maut itu ada daging yang keluar yang ikut. Ya, saudara. Yesus dipukul. Yesus dikatakan, ya, dipakaikan mahkota duri. Bahkan juga disuruh pikul salib. Dan saudara, saat Yesus dalam keadaan sudah ada satu tekanan batin, penderitaan lahir lagi yang luar biasa. Sudah seperti ini kondisinya, dipukul, sudah dalam keadaan Yesus yang lemah. Masih disuruh pikul salib. Dan bahkan dikatakan, lalu dipaku kaki dan tangannya. Ya. Lalu didirikan itu salib setelah Yesus dipaku di atasnya. Penderitaannya ini keterlaluan, terlalu berat. Ya, saudara, ini satu keadaan yang terlalu berat yang Yesus alami. Dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan yang sekarat, ya, karena sakit yang melebihi batas itu. Seharusnya dia marah, seharusnya Yesus bisa maki-maki, ya, itu masih normal mungkin dan patut mungkin, sebab ia sama sekali tidak bersalah, tetapi diperlakukan seperti itu. Yesus didera, Yesus sekarat saat itu, tetapi justru dalam keadaan yang dahsyat ini, dia bisa mengampuni semua orang yang menyiksa dia saat itu. Waktu itu dia masih merasakan itu, merasakan siksaan itu, masih terasa siksaan itu, tapi dia masih bisa mengampuni. Ini luar biasa. Haleluya. Saudara, ia mengampuni mereka. Dia berkata kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara kasih oleh Tuhan, Yesus juga mau kita juga selalu mengampuni. Haleluya. Dia sudah memberi contoh buat saya dan saudara. Dia sudah memberi teladan. Ya, memang ini tidak mudah. Tadi saya katakan ini tidak mudah. Betapa beratnya mengampuni. Ya, dalam keadaan yang seperti ini dia harus mengampuni. Dengan mata manusia, saudara. Ya, sulit bagi kita untuk bisa mengampuni. Tetapi kasih Allah yang limpah membuat kita bisa mengampuni dan hidup dalam kesucian. Haleluya. Yang menyebabkan kita sanggup, yang menyebabkan kita bisa mengampuni karena ada kasih Allah yang limpah dalam hidup ini. Seringkali kita juga menyanyi lagu itu. Saya yakin orang yang menggubah lagu itu, mereka punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Dia punya pengalaman pribadi bagaimana kasih dari sorga, ya, mengalir, kasih itu mengalir dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, kalau kasih itu mengalir terus dalam hidup ini, tidak sulit kasih itu juga kita akan alirkan kepada orang lain. Puji Tuhan, ya, mengalir kasih dari tempat yang suci, dari tempat yang mulia, dari tempat sorga di mana Yesus tinggal. Puji Tuhan. Saudara, kalau tadi dikatakan Yesus mengampuni, kita juga selalu mengampuni. Kita juga biarlah belajar juga selalu mengampuni. Haleluya. Tadi saya katakan ini tidak mudah. Ya, betapa beratnya mengampuni. Secara mata manusia mungkin sulit bagi kita untuk bisa mengampuni. Tapi jangan lupa kalau kasih Allah melimpah dalam hidup ini,
membuat kita bisa mengampuni, haleluya, orang lain yang bersalah kepada kita. Lalu kita akan melihat juga, sebelum saya akhiri, ya, akibat orang yang tetap tidak mau mengampuni. Ada orang yang punya prinsip, pokoknya sampai mati saya nggak mau mengampuni. Sampai mati saya nggak bisa melupakan kesalahannya. Pokoknya menutup hatinya untuk mengampuni. Ya, jangan bilang nggak ada saudara, mungkin ada. Ya, ada orang yang berkata sampai mati saya nggak akan mengampuni. Saya nggak bisa lupakan kesalahannya. Ya, rasa-rasanya sudah mendarah daging kesalahan itu, sehingga ya tidak bisa mengampuni. Kita melihat ada akibat, jangan lupa. Ada akibat bagi orang yang tetap tidak mau mengampuni, yaitu keselamatannya akan hilang. Ya. Orang yang tidak mengampuni, ya, maka dosanya sendiri juga tidak diampuni. Orang lain tidak mau diampuni, kita mau dosa kita diampuni. Ya. Kalau dosa kita tidak diampuni, berarti dosa kita tetap ada. Dan dosa tidak boleh masuk sorga, kata Wahyu. Ini berarti masuk neraka kalau nggak masuk sorga. Ya. Dalam suratan Wahyu berkata, ya, dosa nggak boleh masuk sorga. Kalau salah masuk sorga, nggak bisa masuk sorga, berarti masuk neraka. Ya, ini akibat orang yang tetap tidak mau mengampuni. Ya, saudara. Lalu kita perlu juga tahu apa yang akan dialami atau kemuliaan yang seperti apa orang yang suka mengampuni. Ya, memang tadi saya katakan, mengampuni itu tidak mudah, tetapi hasilnya luar biasa. Haleluya. Orang yang mau dan suka mengampuni, sekalipun itu sakit rasanya, ia akan terus diangkat dan ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya. Mengapa? Ya, Allah angkat, mengapa Allah tinggikan bagi orang-orang yang suka mengampuni? Sebab ya, bisa mengampuni berarti karena ada kasih ilahi di dalam dirinya. Puji Tuhan. Kalau ada kasih ilahi dalam dirinya, pasti dia bisa mengampuni. Nah, kalau seseorang punya kasih ilahi dalam dirinya, pasti Allah angkat pada waktunya. Pasti Allah tinggikan pada waktunya. Karena ada kasih Allah dalam diri kita. Puji Tuhan. Saya yakin saudara, kita semua pasti pernah punya salah. Ya. Tidak ada yang sempurna, firman Allah berkata. Manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada juga kesalahan. Pasti ada juga kelemahan-kelemahan. Ya. Kalau kita mungkin melihat kesalahan orang lain lebih mudah, tapi sulit kadang-kadang melihat kesalahan kita sendiri. Tapi kita mau merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mau mengakui bahwa kita juga punya kesalahan. Kita punya kelemahan. Tetapi saya yakin kalau kita bisa melupakan kesalahan orang lain, maka Dia juga akan mengampuni dosa kita. Puji Tuhan, siapkan hatimu untuk menerima berkat perjamuan suci, ya. Seperti yang sudah diinfokan, setiap minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan suci. Saudara bisa siapkan anggur dan roti masing-masing, ya. Saudara yang yakin bahwa apa yang saudara lakukan pagi hari ini akan diberkati Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang dalam persoalan, dalam masalah apapun, Tuhan sanggup menyembuhkan dan menolong. Amin. Mari persiapkan masing-masing, ya, anggur dan roti. Saudara, kita akan menyanyikan sebuah pujian pada satu bukit jauh dari sini.
kedua, oh kayu yang kasar, kayu yang kasar, dihinakan dunia, bawa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku, haleluya. Yang ku jatuh pada kakinya, haleluya. Gloria, ku datang pada salib itu, haleluya. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosaku datang. Ku datang pada salib itu. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau engkau mau datang kepada Dia dengan kerendahan hati, minta pengampunan. Firman Allah berkata, siapa yang makan dan minum perjamuan Tuhan dengan hati yang benar, maka berkat Allah akan turun di atasnya. Mari kita menghadapkan diri di hadapan Allah. Kalau ada dosa, minta pengampunan. Katakan, ku datang pada salib itu, haleluya. Kau tahu hidup kami, Kau tahu jalan hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, Allahku, haleluya. Kuduskan kami semua, layakkan kami menerima berkat perjamuan suci, haleluya. Ya Rabbana, Wana Yesus, haleluya. Rabbana, Wana ya haleluya. Layakkan setiap kami, layakkan setiap kami, haleluya. Ampuni kalau ada kesalahan-kesalahan Tuhan. Kuduskan setiap umat-Mu, haleluya, 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 haleluya. Engkau didera, Engkau dipukul, Engkau harus memikul salib. Engkau dipaku tangan dan kakinya, karena Engkau cinta kami Tuhan. Karena Engkau ingin kami semua boleh diselamatkan, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami yakin Tuhan
Tuhan, lewat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar. Mungkin sederhana penyampaiannya, dan kiranya Roh Kudus bekerja bersama-sama firman-Mu, mengingatkan setiap kami bahwa kasih itu adalah jalan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tolong kami, limpahi kami dengan kasih-Mu. Haleluya, haleluya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, bahkan kami juga diingatkan kembali satu teladan yang Engkau berikan bagi kami. Bagaimana saat Engkau juga dalam tekanan yang berat, Engkau juga bisa mengampuni orang lain. Orang lain yang mungkin menyiksa, orang lain yang tidak tahu berterima kasih, Engkau mengampuni. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh belajar lagi firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami semua. Kami akan siapkan hati kami untuk diberkati dengan perjamuan suci. Sebab kami yakin Tuhan, ini adalah satu pengalaman yang Tuhan berikan bagi kami. Bagaimana Engkau tubuh-Mu terpecah-pecah, darah-Mu tercurah bagi kami karena Engkau cinta kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang akan diberkati dengan perjamuan suci, yang akan makan dan minum perjamuan suci. Sebab kami tahu ini adalah, oh haleluya, makanan dan minuman yang benar. Mari kita angkat dengan tangan kita ke atas, dengan tangan kanan kita ke atas, roti atau lambang sebagai tubuh Yesus. Terima kasih Tuhan. Di tangan kami ada tubuh Yesus yang sudah terpecahkan karena kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu bagi kami. Amin. Kami tidak mau ini menjadi sia-sia. Karya Allah yang besar menjadi sia-sia karena kami tidak pelihara keselamatan. Yes. Tolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Masing-masing jangan dimakan dulu. Saya akan membacakan firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Karena kami percaya Engkau mati buat kami. Engkau sudah berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur karena tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Amin. Di tangan kanan kami ada anggur sebagai lambang darah Yesus yang sudah menyucikan, mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Makasih Yesus. Darah-Mu juga menyatu dengan darah kami. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya darah Yesus yang tercurah Amin. untuk menebus dosa kami. Amin. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau buat bagi kami. Amin. Bagi keluarga kami, bagi sanak saudara kami, bagi rekan-rekan kami, bahkan bagi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan, bukan hanya kami yang bersuka cita karena kami menerima keselamatan, tapi kiranya orang lain juga boleh rasakan seperti yang kami rasakan.
Benar. Damai sukacita yang Kau taruh di hati kami, Amin. juga orang lain boleh rasakan, khususnya keluarga kami masing-masing, Amin. rekan-rekan kami yang ada di sekitar kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kiranya Engkau juga tolong mereka di dalam nama Yesus. Amin. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada, Benar, Tuhan. khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Engkau tahu keadaan mereka saat ini, Tuhan. Amin. Kalau ada yang sedang sakit, ada yang sedang menghadapi masalah yang berat, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah sekolah, masalah anak, masalah orang tua dengan anak, masalah apapun yang mereka sedang alami. Tuhan, tolong. Amin. Mungkin mereka tidak menceritakan semua persoalannya, beban-beban yang mereka sedang alami hari-hari ini. Ada tekanan, ada masalah yang berat di atas pundak mereka. Tapi kami yakin Tuhan, mereka sedang mengutarakan kepada Yesus. Mereka menyampaikan kepada Yesus segala beban-bebannya. Sebab ini adalah alamat yang benar. Saat kami datang kepadamu, Engkau berkata, siapa yang berbeban berat dan bertanggungan berat, mari datang kepadaku. Amin. Aku akan memberi kelegaan. Tolong Tuhan, Amin. tolong Allah, Benar, Tuhan. tolong seberat masalah apapun, bagi Tuhan ada jalan keluar. Amin. Tolong Bapak yang baik, angkat semangatnya kembali, berikan iman kembali untuk percaya mengimani janji firman Allah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong baik mulai dari anak-anak baby yang sudah dilahirkan, anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan Tuhan para kaum dewasa, bahkan mereka-mereka yang sudah lanjut usia, yang banyak umur, mereka juga diberkati Allah, mereka juga disertai Tuhan, semua dijaga dan dilindungi Allah, diberi kesehatan, penyakit apapun pergi dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit yang mengganggu anak-anak Tuhan, mereka-mereka yang terjangkit virus corona, dalam nama Yesus, Engkau jamak, Engkau tolong bebaskan di dalam nama Yesus. Penyakit apapun Engkau jamak dalam nama Yesus. Masalah apapun Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, kiranya damai sejahtera, sukacita yang datang dari sorga, bahkan Engkau memberikan kesehatan, melindungi, memberi umur panjang bagi mereka yang berharap kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, baik untuk bangsa dan negara kami, keadaan seburuk apapun negara kami. Tolong Tuhan, tolong Allah, khususnya virus-virus corona yang masih merajalela di negara kami. Engkau tolong Bapa di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, bahkan di seluruh bumi ini Engkau juga membebaskan mereka semua. Anak-anak Tuhan dimanapun, hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga hamba Tuhan, Engkau melindungi, menjaga umat Allah, menjaga bahkan bangsa Indonesia dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara juga terlindungi, terjaga, baik Bapak Gubernur, Wakil dan seluruh aparat negara mereka juga disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, diberi kesehatan di dalam nama Yesus. Kalau mereka sedang terjangkit virus, jamak mereka dalam nama Yesus. Para dokter, perawat, Engkau lindungi, jaga mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung Tuhan, mendekati kelahirannya. Tuhan lindungi. Oh haleluya. Oh janin bersama ibunya sehat.
Baby yang ada di dalam kandungannya sehat bersama ibunya. Di dalam nama Yesus engkau terlindungi karena Tuhan Yesus. Pada waktu melahirkan semua berjalan sesuai kehendak Tuhan. Ibu-ibu yang merindukan keturunan, buka rahimnya Tuhan. Tolong berkati mereka dengan keturunan ilahi bagi mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Mereka yang sudah mengantar, mentransfer, baik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik juga para donatur gereja yang memperhatikan rumah Allah, yang cinta rumah Allah. Oh Tuhan, bahkan mereka yang juga mengembalikan perpuluhan milik Allah. Mereka-mereka yang cinta rumah Tuhan, mereka yang memperhatikan pastori, apapun yang mereka buat. Kami yakin Tuhan, Engkau melihat dan Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang sedang buka usaha baru, memulai merintis usaha-usaha apapun. Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga seberapa yang sudah melayani pagi hari ini. Keterbatasan kami, biarlah semua diberkati Tuhan. Mereka yang melayani dengan segenap hati, berkat Allah turun di atasnya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk berkat perjamuan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal. Bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dan selamat pagi. Haleluya.